Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga khususnya malam hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan atau melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan diteruskan dengan tarawih berjamaah pula, dan insya Allah nanti diteruskan dengan witir. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kita telah memasuki puasa yang atau mampu melaksanakan 8 hari berpuasa. Tarawihnya insya Allah sudah 9 kali ya. Berarti hampir sepertiga kita telah mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memasuki materi, saya ingin sampaikan, sebelum isya itu tidak ada yang namanya sholat qobliyah isya, dan itu perlu istilahnya perlu dicermati. Tapi tidak berarti kemudian sebelum isya itu kemudian tidak ada sholat sunat gitu. Banyak ada setelah wudhu masuk pertama ya biasanya tahiyatul masjid dulu ada, kemudian setelah itu syukrul wudhu. Tapi yang namanya qobliyah isya itu saya tidak pernah menemukan dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah qobliyah isya. Kalau ba'diyah isya itu ada 4, yang 2 itu adalah sunnah muakkadah, kemudian yang 2 lagi adalah sunnah ghairu muakkadah. Kalau isya, kalau maghrib ya, mohon maaf, kalau maghrib itu ada semua, qoblal maghrib itu ada 2. Tapi di dalam hadis Rasulullah itu liman sya'a, yang mau. Artinya apa? Ini berarti ghairu muakkad. Tapi 2 rakaat setelah maghrib itu adalah sunnah muakkadah. Ini banyak di antara kita kadang-kadang itu ya, kalau kita tidak ngaji itu sebelum isya itu dikira ada qobliyah, enggak ada. Tapi sholat sunat itu ada gitu ya. Syukrul wudhu, tahiyatul masjid, kemudian ada antara 2 adzan, itu sunnah. Tapi maksud saya, kita itu kalau istilahnya melakukan sesuatu itu jelas gitu loh.
Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, ya, sesuai dengan jadwal saya, bagaimana sebetulnya Islam ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk keluarga kita, agar keluarga kita nanti menjadi keluarga yang Islami gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu. Allah berfirman kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah, dan seterusnya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan juga ahlimu, keluargamu, dari sengatan api neraka yang bahan bakunya adalah terdiri dari batu dan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada kita sekalian agar kita ini mampu melaksanakan takwa Allah, menjalankan perintah kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sekalian nanti tidak masuk neraka gitu. Kemudian di situ kemudian perintah yang kedua adalah ahli, artinya keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ada seorang sahabat pada waktu itu kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kalau saya, ya artinya saya seorang sahabat, mungkin bisa memelihara diri saya dari sengatan api neraka. Artinya saya bisa mengendalikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kalau anak-anak saya, istri saya, ini kemudian bagaimana gitu? Ya, jawabnya inilah yang mestinya yang harus kita perhatikan. Jadi anak-anak kita, keluarga kita, orang yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak gampang gitu. Artinya kalau kita sekalian, diri kita itu kita bisa ngontrol sendiri, tapi kemudian kalau keluarga ini kan tidak bisa gitu. Oleh karena itu, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak saya anukan di sini karena waktunya yang sangat amat pendek. Rasulullah itu memberi teladan kepada kita, memberi perintah kepada kita sekalian itu sebetulnya agar kita itu sebetulnya istilahnya membiasakan keluarga kita, diri kita, keluarga kita, anak istri kita sekalian ini menjadi orang-orang yang taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu yang namanya Hasan anak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu suatu ketika ada istilahnya sepotong kurma ya satu buah, kemudian dimakan. Kemudian oleh Rasulullah SAW dimakan itu, kemudian Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah keluarkan itu, jijik itu, keluarkan. Mengapa? Karena memang Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak boleh untuk memakan barang sedekah. Lah waktu itu kemudian yang namanya Hasan itu ketahuan ya, tanpa sepengetahuan awalnya oleh Rasulullah SAW, kemudian dimakan, kemudian setelah itu kemudian ketahuan di tengah makan itu.
oleh Rasulullah kemudian ditegur supaya mengeluarkannya. Ini artinya apa? Begitu cerdasnya Rasulullah SAW untuk membiasakan anak-anak kita sekalian ini taat dengan aturan-aturan agama. Kemudian di dalam sebuah hadis juga ada hadis dari Abi Hafs bin Warab bin Abi Salah. Itu dia adalah seorang istilahnya pembantu Rasulullah SAW. Dia berkata begini, yang namanya Hafsah tadi. Ketika saya masih kecil di bawah asuhan Nabi SAW, itu kalau makan itu biasanya itu ya seenaknya gitu. Di sana ada makanan, kemudian dia mengambil garpu, kemudian mengambil sendok, kemudian mengambil piring, kemudian mengambil mangkuk dan lain sebagainya, kemudian makan dengan seenaknya. Oleh Rasulullah SAW itu kemudian ditegur karena makannya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan agama yang dibakukan oleh Rasulullah SAW. Ambil sana, ambil sini, masukkan piring sana, piring sini, kemudian makan seenaknya saja. Oleh karena itu kemudian Rasulullah kemudian menegur, ya gulam samillah, wahai anak, ya, makanlah dengan diawali dengan baca bismillah. Wa qul biyaminik wa qul mimma yalik wa ma zalat tilka nikmati ba'du. Kemudian makanlah yang ada di dekat kamu. Jangan mengambil yang lain. Lah, di dalam prakteknya kita ini kan kadang-kadang ya anak-anak kita atau mungkin tetangga kita itu kan kadang-kadang kan kalau mengambil makanan itu kan seenaknya. Ambil sana, ambil sini. Kemudian sebetulnya itu tidak pantas gitu ya dilakukan oleh seorang yang istilahnya yang gandoli dengan ajaran-ajaran agama. Jadi kalau kita sekalian ya makan katakanlah bukan hanya anak-anak kita sendiri makan itu ya yang ada saja di samping kita, di muka kita gitu ya. Jangan sampai kemudian sampai ngadeg-ngadeg kemudian ngambil yang jauh-jauh. Nah, ini ajaran Rasulullah kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari di dalam rangka kita sekalian meniti hidup dan kehidupan ini, mari terapkan itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, sehingga kita sekalian akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.